Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ranti. Mari kita bersama-sama belajar apa itu teks cerita fantasi. Sebelumnya, mari kita saksikan tayangan film cerita fantasi berikut ini. Selamat menyaksikan. Kids, get your popcorn now. Let me tell you the story of the space Viking, Thor Odinson. He was no ordinary man. He was a god. After saving planet Earth for the 500th time, Thor set off on a new journey. Well, he got in shape. He went from dad bod to god bod. And after all that, he reclaimed his title as the one and only Thor. Oh, spoke too soon. Jane? The old ex-girlfriend. What's your family? 3, 4 years? 8 years, 7 months and 6 days, give or take. Am I sensing feelings? Well, you're right. The only ones who gods care about is themselves. So this is my vow. All gods will die. Nah, itulah tadi contoh film fantasi. Berdasarkan film tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa teks cerita fantasi merupakan teks yang menceritakan kisah hayalan, hanya imajinasi penulis, dan tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Selanjutnya, apa sih ciri umum cerita fantasi? Yang pertama, tokoh unik. Di sini tokoh memiliki perbedaan ciri dari tokoh yang lain ya. Yang kedua, ada keajaiban. Ingat ya, ciri khas dari cerita fantasi itu ada keajaiban yang dialami tokoh dalam cerita. Ciri selanjutnya yaitu menggunakan berbagai latar. Latar terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah tempat yang ada di dunia nyata, dan yang kedua adalah tempat yang tidak ada di dunia nyata. Unsur intrinsik yang ada di cerita fantasi adalah tema, latar, tokoh, penokohan, alur, sudut pandang, dan amanat. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu adalah tokoh. Tokoh merupakan orang atau pemeran atau pelaku dalam cerita. Selanjutnya yaitu penokohan. Penokohan merupakan karakter tokoh. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama antagonis, yang biasa kita kenal dengan tokoh yang jahat atau bertentangan dengan tokoh protagonis. Karakter selanjutnya yaitu protagonis. Protagonis merupakan tokoh yang baik, dan tirtagonis merupakan tokoh penengah antara tokoh antagonis maupun tokoh protagonis. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu latar. Latar terbagi menjadi 3, latar tempat, waktu, dan suasana. Nah, ini merupakan unsur intrinsik yang paling penting, yaitu amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu tema. Tema adalah ide yang paling mendasar, yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Unsur intrinsik yang terakhir yaitu sudut pandang. Sudut pandang terbagi menjadi 2, yaitu orang pertama, yang cirinya adalah menggunakan kata aku atau saya dalam cerita tersebut. Kemudian sudut pandang orang yang ketiga yang berada di luar cerita, yang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama diri ataupun orang lain. Baiklah, itu saja materi yang telah kita pelajari bersama, yaitu tentang teks cerita fantasi dan unsur intrinsiknya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.